Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini updatean terbaru tentang Lampit. Kita langsung masuk aja ya. Nah, ada beberapa perubahan. Nanti masuk menggunakan akun adminnya. Kalau ya RT menggunakan akun RT. Nah, perubahannya ini yang pertama di sini di dashboard. Di dashboard ini seperti ini tampilan dashboardnya. Jadi ada total penduduk. Cuman total penduduk ini sesuai dengan apa yang ada di data penduduknya. Kalau misalkan RT dan RW itu mengupload data penduduknya gitu. Terus yang meninggal ini sama di bulan ini ya, karena ini bulan Agustus, berarti dia historis di bulan Agustus ini otomatis semuanya dari seluruh RT ini ada di sini. Terus progres laporan tiap RT, verifikasinya yang belum dan yang lainnya nanti bisa dilihat lah di sini. Ya, nanti rekap desa, ini rekap RT dari seluruh desa, cuman ini baru sampai RW 6, nanti diperbarui lagi. Terus verifikasi laporan ketika RT mengisi laporan nanti masuk ke sini. Nanti admin apakah memeriksa apakah harus dikembalikan lagi datanya atau nanti harus diterima gitu. Kita lanjut lagi data penduduk. Data penduduk ini RT bisa upload atau di admin juga bisa upload datanya. Ini data RT RW ya. Terus belum KTP 17 tahun lebih. Maksudnya data penduduk yang wajib memiliki KTP tapi dia belum memiliki KTP, nanti otomatis ada di sini data-datanya. Nanti admin bisa langsung konfirmasi kenapa belum memiliki KTP misalkan ke RT-nya dan yang lainnya. Nanti ini berguna ya. Lanjut ke laporan. Di laporan juga nanti gini, laporan ini saya tekankan dulu ya. Laporan ini bisa berbentuk manual dan otomatis untuk RT pengerjaannya. Jadi RT itu bisa manual, bisa otomatis pengerjaannya. Maksudnya otomatis ini pengerjaannya itu tidak lagi menghitung lagi. Tetapi RT RW harus memasukkan data penduduknya ke sini. Gitu. Di sisi lain enak RT RW tidak usah menghitung dan yang lainnya, dan tiap bulan itu tinggal catat aja keluar masuknya warga gitu. Jadi untuk laporan ya otomatis gitu. Tidak usah menghitung-hitung lagi. Mungkin di awalnya aja tuh yang mungkin harus masukkan data penduduk. Selanjutnya import pengguna ini sama pengaturan ini. Kalau mau ganti password tentang aplikasi ya, ini tentang aplikasi, ini biodata saya. Kalau misalkan ada yang perlu diperbaharui nanti tinggal hubungi lewat WA di sini. Oke, kita masuk ke menu RT lah ya biar cepet ya. Nanti kita simulasikan misalnya. Kita simulasikan 01. Nah, ini di menu RT. Di menu RT ini seperti ini tampilannya. Total penduduk, lahir dan yang lainnya. Terus laporan Lampitnya. Terus penduduknya, karena penduduknya masih kosong. Nanti bisa diimport di sini atau dimasukkan cuma satu-satu, bisa satu-satu dimasukkan atau import menggunakan Excel. Nanti seperti ini ada template-nya, udah ada di sini nih, download template penduduk. Nanti tinggal masukkan data penduduk. Terus riwayat laporannya, cetak laporannya, tentang aplikasi juga sama. Nah, kita simulasikan aja mungkin ya, biar cepet. Import penduduk. Ini misalkan RT RW mau menggunakan import penduduk. Nanti di-download template-nya, terus diisilah datanya seperti ini. Contoh ini saya ngambil data contoh, misalkan ada 27 ya. 27 data kita masukkan ke dalam data penduduk RT 1 RW 1. Ini contohnya aja. Saya menggunakan RT 1 RW 1. Kita masukkan dulu ya. Kita masukkan import file di sini. Pilih datanya. Kalau sudah diisi, baru kita import data. Nah, ketika sudah import data, di sini ada keterangan import berhasil 27 penduduk, baru ditambahkan. Nah, nanti di sini otomatis datanya sudah masuk 27.
Di menu admin juga kita cek udah masuk ya 27 data penduduk. Nah, otomatis sudah status perkawinannya juga sudah ada, yang belum kawin 12, yang kawin 15. Ini udah masuk. Kita lanjut ke pengerjaan aja lah, pengerjaan lampidnya. Lampidnya di sini. Nah, di lampid ini tadi saya bilang pengerjaannya bisa menggunakan sistem otomatis, bisa menggunakan sistem manual. Kalau manual ya berarti ini diisi jumlah penduduk awalnya berapa. Ya, misalkan berapa penduduk awalnya, misalkan ini kita simulasikan pengerjaannya yang manual dulu. Walaupun data penduduknya sudah ada ya, kita pengerjaan manual. Misalkan data penduduk awalnya ada 100, perempuannya ada 100. Yang lahirnya 5, ini 5, misalkan matinya ada 1, ini kosong, pindahnya ada 4, misalkan ini ada 5, yang datangnya ada 50, misalkan ini ada 50. Nah, seperti ini. Data penduduknya sudah diisi manual seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal simpan draft dan lanjutkan ke rumah. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Oke, data sudah tersimpan. Kita langsung ke bawah. Oke. Ke bawah ini ke sini, data rumah. Data rumahnya kita isi, misalkan ada 5, ada 10. Yang ininya ada 10, yang permanen, semi permanen gitu ya, yang RTLH. Kalau sudah diisi, kita simpan lagi. Kita lanjut ke cek perhitungan umur. Nah, cek perhitungan umur ini harus sama dengan jumlah penduduk ini. Ini 150, perempuannya 150, berarti di umur ini pun harus sama datanya. Totalnya pun harus sama, 150, ini 150. Gitu. Kita simulasikan dulu. Yang ini misalkan ada 10 lah, yang 0 sampai 3 tahun ini ada 10. Ini misalkan ada 50. Yang umur 9 sampai ini ada 50, ini ada 50, ini contoh ya. 17 tahunnya ini misalkan ada 90 dah, biar cepat 90. 150, 150, ini sama kan? 150, 150 yang di atas. Kalau sudah, kita simpan. Oke, simpan. Nah, kalau sudah simpan, dia akan lanjut ke KTP. Nah, yang KTP ini. Nah, di yang 150 ini yang wajib memiliki KTP-nya ada 90, perempuannya 90. Ini dari mana ngambilnya? Ngambilnya dari data ini, dari umur 17 tahun sampai 60 ini dihitung. Ya. Karena di sini dari umur 17 tahun ada 90, ada 90. Di sini juga harus 90 90 gitu jumlahnya. Nanti misalkan kalau di sini ya sama aja lah diisinya. Jadi pokoknya dari umur 17 sampai 60 tahun ini itu wajib, karena umurnya dari 17 tahun kan. 17 tahun sampai 60 tahun itu dia harus memiliki KTP. Cuman ada yang belum memiliki KTP kan, walaupun umurnya segitu. Nah, yang belum ini kita hitung, yang belumnya ada berapa. Misalkan ada yang memiliki KTP-nya, yang memiliki KTP-nya misalkan ada 80. Di sini yang perempuannya ada 50. Berarti yang belum memiliki KTP ada 10 laki-lakinya, perempuannya ada 40. Kalau sudah, kita simpan. Simpan. Nah, kalau simpan, ini sudah terchecklist semua tuh. Lampid, bangunan rumah, data usia, data KTP sudah disimpan. Berarti kalau sudah selesai seperti ini, kita kirim laporan ke admin. Kita kirim laporannya ke admin, kita klik OK. Semua data ini akan terkunci semua kalau sudah terkirim. Ya, RT tidak bisa mengerjakan lagi di bulan Agustus ini karena datanya sudah terkunci. Kalau sudah gitu gimana? Nah, admin nanti akan mengecek datanya. Kita putar dulu. Nah, ini ada di sini keterangannya. Ada satu RT yang sudah mengerjakan progresnya ya. Kita cek di sini. Oh, nih ada dari RW 1, RT 1 dikirim jamnya, penduduk akhirnya ada 300. Kita periksa. Nah, sini datanya udah sesuai apa belum? Kalau misalkan udah sesuai, ya udah tinggal diterima, berarti udah nggak usah diapa-apain lagi. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, ya tinggal kita kembalikan lagi, kembalikan ke lampidnya ke RT. Ini juga sama, data rumah kita kembalikan, kita kembalikan, kita kembalikan. Tuh.
sampai sini di admin ya. Sekarang kita simulasikan, sekarang kita kembalikan ke RT, kita kembalikan ke RT, kita kembalikan ke RT lagi, kita kembalikan ke RT. Nah di sini ini ada input di admin ini untuk andaikan admin mau menentukan jumlah penduduknya, ya tinggal isi di sini. Misalkan gini, jumlah penduduknya harusnya ada 200 misalkan, perempuannya ada 200. Ini kita kosongkan dulu, kita kosongkan. Nah harusnya seperti ini. Oleh admin ditentukan RT1 ini penduduknya ada 200, perempuannya ada 200. Kita simpan koreksinya. Nah seperti ini harusnya ya. Nanti direvisi di RT, kita cek di RT karena tadi sudah dikembalikan sama admin. Jadi seperti ini, dia balik lagi datanya. Nah ternyata udah direvisikan sama admin, harus 200 katanya, harus 200. Nanti dihitung lagi aja di sini, harus 200. Ini juga sama, dihitung lagi. Ini kalau pengerjaannya manual. Nah tapi gimana kalau misalkan tadi menggunakan sistem otomatis? Enaknya gini, sistem otomatis itu di sini udah ada penduduknya kan, penduduknya di sini udah ada. Nah di laporan Lapid ini kita cek aja otomatis. Ini kita cek, kita klik lagi di sini. Otomatis dari biodata, maksudnya ngambil dari data penduduk ini. Kita klik otomatis. Nah otomatis dia ngambil, jumlahnya ada 13, permennya 13. Ini jumlahnya 27. Ini kalau misalkan sudah sesuai kita simpan. Yang ini juga anggap saja sudah kita simpan. Nah yang lahir ini kan belum. Kita klik lagi otomatis dari data penduduk. Kita cek hitungan. Nah dia otomatis dari 27 itu yang punya, yang berdasarkan umurnya udah sesuai. Kita simpan lagi. Nah yang KTP juga nanti udah otomatis. Kalau KTP kan berdasarkan umur di sini udah dihitung sama otomatis. Jadi nggak usah ngerjain lagi. Cukup sampai segitu doang pekerjaan RT tuh. Kecuali ada historis di bulan tersebut ada pindah masuk. Ya, kita cek dulu deh di menu admin sekarang. Di menu admin ini kita cek datanya sudah masuk nih. Oh kita kembalikan dulu aja, misalkan direvisi sama admin. Ini kan nggak bisa nih direvisi sama admin. Kita cek di sini ya, kembalikan lagi input manual. Kita kembalikan ke RT, kita kembalikan ke RT, kita kembalikan lagi ke RT, biar nanti bisa diedit kembali. Nah kita cek lagi ya di sini. Ini sudah dibalikan lagi nih sama admin. Historisnya seperti apa? Misalkan gini, di data penduduk ini di bulan Agustus ya, karena kita bicarakan di bulan Agustus ini. Di bulan Agustus ini misalkan atas nama Dewi Lestari ini pindah dia tuh. Oke lagi nih, saya takut tidak paham. Jadi di bulan Agustus ini datanya sudah ada, tapi ya datanya sudah ada. Nah tinggal historisnya aja di sini. Misalkan dia di sini ada catatan pindah. Bentar ya. Lagi bikin video nanti aja. Kita lanjutkan. Maaf ya, bentar. Nah, atas nama Dewi Lestari ini ternyata dia pindah di bulan tersebut. Kita klik di sini catatan pindah. Kita klik pindah. Pindahnya tanggal sekarang atau tanggal berapa? Nah, misalkan pindahnya kemana? Kecamatan mana gitu. Lewiliang misalkan. Kalau sudah kita simpan pindah. Nah, otomatis yang bulan ini otomatis ada tuh. Dia pindah bulan ini. Terus atas nama Nadia Putri misalkan ini dia tuh meninggal gitu. Kita klik meninggal. Di sini juga bukan, nggak usah diisi juga nggak apa-apa, misalkan simpan meninggal. Nah otomatis dia yang meninggal bulan ini ada satu, yang pindah ada satu. Terus kalau misalkan ada yang lahir, di sini ada catatan lahir sama catatan datang. Nah kalau tambah penduduk ini yang gimana? Tanda penduduk ini yang kalau misalkan datanya mau ditambahkan data penduduknya gitu. Kita mulai dulu ya, catatan lahir. Misalkan hari di bulan ini tuh ada yang lahir.
Kita isi misalkan 320807, ini contoh ya, 070001 misalkan. Ini nicknya si A misalkan ya, si A atau si B Bogor. Terus ininya misalkan tanggal lahirnya, tanggal sekarang dia baru lahir 14/08 19 lagi 2026. Oke, pendidikannya karena belum, kan dia baru lahir, ini sudah diisi otomatis ya. Kalau KTP-nya ini karena dia belum punya KTP, jangan dicek, jangan dicentang ya gitu. Kalau sudah kita simpan. Nah, lahir ada ya, yang lahir udah masuk ke sini. Terus yang datang nih, ada yang datang ke RT kita misalkan pindahan dari luar. Pindahan dari luar ini nanti ya, misalkan ini si B laki-laki, ininya Bogor. Oh, tadi lupa ya yang ini. Tanggal lahirnya misalkan 07/07/1970 misalkan. Dia datang dari luar RT ini. Otomatis ya, datang dari luar RT. Datangnya tanggal kapan nih dia terdata di RT kita? Misalkan tanggal sekarang 14/08 2026. Sudah memiliki KTP atau belum? Misalkan dia sudah punya ya tinggal centang, klik simpan. Nah, otomatis sudah ada di sini datang, bulan, dan yang lainnya ya. Nanti lihat di dashboard. Di dashboard juga sudah ada terdata di sini. Nah, di laporannya yang tadi kita mulai lagi di laporan Lapidnya ya. Ini kan masih kosong tuh. Ini kosong, lahir mati datangnya belum kan? Kita cek di sini lagi. Otomatis dari biodata. Kita isi. Ini manual, ini otomatis. Ya. Kita cek otomatis dulu. Cek di sini di atas, cek otomatis. Nah, dia otomatis nih, lahirnya ada 1, matinya ada 1, pindahnya ada 1, datangnya ada 1, jumlahnya tetap 27. Kalau sudah ya kita simpan. Ini juga ambil otomatis, cek hitungan. Cek hitungan lagi, jangan lupa ya, kalau ambil otomatis cek hitungan, baru kita simpan. Ke KTP-nya otomatis sudah terdata kalau KTP. Nah, sampai sini aja pengerjaan RT RW itu. Gitu. Nah, di sini di pengerjaan laporan nanti ya tinggal periksa sama admin. Nah, di sini nih saya lupa, ada yang di admin itu ada menu belum memiliki KTP. Nah, di sini ada nih datanya, dia belum punya KTP datanya. Nanti semua data masuk di sini atas nama ini tuh dia belum punya KTP. Terus apa lagi ya yang belum? Ini udah masuk, revisi udah, tinggal nanti laporan. Mungkin laporannya ya tinggal laporan di sini, kita cetak laporannya. Laporan ini itu ada 2 laporannya, berdasarkan manual, berdasarkan KTP, berdasarkan data penduduk. Nah, ini rekap kepemilikan berdasarkan biodata penduduk ya. Kalau misalkan yang ini KTP seluruh desa yang berdasarkan hitungannya. Oke, sampai sini mungkin itu aja, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.